Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat bonsai kelapa media air teman-teman. Nah, tadi sudah kita kupas nih teman-teman, dan sudah langsung kita bersihkan ya biar lebih cepat. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kalau bisa teman-teman cari tunas yang sudah tumbuh segini ya, nanti itu prosesnya akan lebih cepat. Nah, kalau yang sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa lakukan sayat mawar. Nah, di sini kita menemukan akar yang sudah tua, tapi posisinya ada yang kurang bagus teman-teman. Ini sudah membusuk juga, bisa kita potong ini. Nah, kita potong aja. Biasanya jika nutrisi di batok ini masih banyak, nah, jika kita potong, dia akan tumbuh, akarnya bercabang teman-teman. Nah, bisa dipotong seperti ini. Jika ini terendam bagus dengan air, dia akan tumbuh dengan bercabang. Nah, oke, untuk dua akar ini sudah tumbuh bagus, dia mengarah ke bawah, sedangkan ada satu akar yang mengarah ke atas. Untuk akar ini kita bisa potong juga teman-teman, tidak masalah ya, kita lakukan pemotongan di sini. Nah, jadi walaupun akarnya terpotong, ini tidak mempengaruhi pertumbuhannya, karena kita mencari posisi akar yang sesuai nantinya. Nah, jadi dia akan seperti ini nanti teman-teman. Jadi untuk di media air kita memerlukan botol air mineral seperti ini. Lalu kita potong bagian atasnya. Nah, atasnya seperti ini. Lalu kita ukur, nah, seberapa dia akan keluar ya. Kita masukkan, kurang lebih kita buat lubang di sini teman-teman. Untuk proses di media air, biasanya kita membutuhkan waktu 3-6 bulan teman-teman. Dalam jangka waktu 3 bulan kita sudah bisa pindahkan ke media tanam biasa. Jika dirasa masih kurang akarnya, bisa dibiarkan sampai 6 bulan. Nah, seperti ini dia. Nah, tunas keluar. Jadi ini batasnya di sini ya, batas lubang. Nanti kalau ini diisi air, airnya tidak akan merendam pangkal tunas. Nah, ini tidak akan mungkin terendam, jadi dia tidak akan busuk teman-teman. Jadi kemungkinan teman-teman yang membuat bonsai kelapa tapi banyak yang busuk, kemungkinan pangkal tunasnya terendam. Nah, sebelumnya kita akan lakukan proses sayat mawar dulu ya. Nah, ini bisa dilakukan sayat mawar teman-teman, dengan tujuan nanti pertumbuhan daunnya mau mengecil ya. Nah, kalau di bagian bawahnya ini tinggal dibelah-belah seperti ini aja, cukup teman-teman. Nanti ini adalah bagian dari kelopaknya ya. Jadi seiring pertumbuhan dia akan merenggang dengan sendirinya. Nah, seperti ini kan pecah sendiri ya. Kalau bisa kita bantu agar proses dari pengecilan daun bagus. Ditarik seperti itu ya. Kalau bisa semakin kecil semakin bagus.
Jadi ini adalah teknik untuk mendapatkan daun yang mini sejak dini ya. Dibandingkan jika tidak disayat mawar, dia akan menjulang tinggi. Nah, untuk sayat mawar ini dilakukan 1 kali saja teman-teman. Dan untuk lanjutan sayat mawar nanti akan ada video selanjutnya ya. Apa yang harus dilakukan setelah teman-teman melakukan sayat mawar. Kalau udah ada yang tapis seperti ini, bisa langsung dihilangkan saja. Nah, ini dia lepas. Nah, jika sudah seperti ini, langsung siapkan botol air mineral yang tadi teman-teman, langsung ditaruh seperti ini dan diisi dengan air. Nah, kita lihat. Nah, isi air. Dia akan keluar ya airnya jika dia kebanyakan. Jadi tidak mungkin dia terendam pangkal tunasnya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, bisa teman-teman lindungi batoknya dengan menutup dengan sabutnya ataupun menggunakan kain basah. Jadi ini tidak boleh terkena sinar matahari. Jika terkena sinar matahari, dia akan pecah teman-teman. Pecah dan bisa mengakibatkan gagalnya dalam proses pembuatan bonsai kelapa teman-teman. Nah, sekian saja sedikit tips pembuatan bonsai kelapa. Semoga bisa bermanfaat. Salam kopi tanpa gula, kopi pahit sejuta inspirasi teman-teman. Terus berkarya. Jangan lupa di like dan di share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain tahu bagaimana cara membuat bonsai kelapa media air. Nah, sekian aja teman-teman. Ya, sedikit kita lihat koleksi-koleksi saya. Ini ada yang kembar. Jadi yang kembar ini kenapa masih diisi sabutnya? Itu tujuannya emang dia real teman-teman, real atau nyata ya, nyata dari satu kelapa. Kalau ini sudah dikupas teman-teman, sudah dikupas, langsung kita tutup di sini untuk program akarnya. Jadi prosesnya sedikit lama ya. Ini dia kembar 2. Kalau kembar buatan ada juga teman-teman, bisa kita lakukan penempelan. Ini saya ada buat kembar buatan. Ini dia, bisa sih. Nah, seperti ini dia ya tampilannya. Hanya untuk variasi saja. Kalau memang yang benar-benar kembar, kita bisa lihat seperti tadi itu. Kita biarkan kelapanya dan terlihat 2 tunas muncul di dalam sebuah kelapa. Nah, itu juga ada kembar buatan. Kita akan membuatnya seperti ini. Nah, kembar buatan, kita tempel 2 buah kelapa, dijadikan dalam satu pot. Nah, dia akan jadi seperti itu. Nah, masih banyak bakalan-bakalan lain teman-teman. Jadi hampir ada sekitar 80-an, bahkan lebih mungkin ya. Banyak sekali yang tak terawat juga ya. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Banyak tips-tips tentang proses pembuatan bonsai kelapa teman-teman. Oke, terima kasih. Salam kopi tanpa gula.